Ini Rul tidak ada kasih bangun dia hidup sendiri di sana. Tidur sendiri lah Garut ini karena kasih bangun tadi dia. Siapa Pak? Ya? Siapa? Rul, rambut putih, jenggot. Tidur sendiri di sana di Garut. Ada. Lupa di biru tuh. martabak nih. Yang ingatan tuh. Tapi kan itu bagian dari baik. Domingan begini. Sama ikan Pak. Sama ikan. Sama ikan. Dari sini semua. Ini Bu. Undangannya Pak Yusuf itu tahu. Bosan dia, saya mau ke rumah. Sabang ini. Semuanya. Kira cuma saya Pak. Taruh lagi. Nggak bumi. Rasanya benar-benar Suasananya bom. bom lagi.
Katanya disuruh banyak tapi Bang. Apa betul itu di internet? Ribuan anu. Bomnya anu. Iran. Ada itu memang anu. Tel Aviv. Kita. Bukan Israel lah orang bilang. Israel. Sudah lama dia persiapkan. Pak Roma. Dengan anu siapa namanya? Pak ini Irwan. Orang terdekat ini uangnya tidak ada. Irwan itu. Irwan dengan saudara orang. Ada tadi malam ada mangu sih. Ada saya mangu tadi malam. Katanya. Nawar. Wawancara apa mereka di sana? Munawar itu gimana ya? Ini orang pertanian. Ada juga di ujungnya. Kalau di ujungnya itu mau beli punya. Yang orangnya biasa besar kalau di sana. Oke. Oke, sorry, kebetulan paling besar. Bapaknya namanya Parasit. Ininya juga. Oh itu tuh. Kamu sakit? Berapa? Siapa meninggal? Enggak. Tidak. Ya. Oh, saya kira meninggal. meninggal Tempo duluan itunya Pak. ini yang di Alfa yang kelima itu Protokol. protokol MC Jangan dari kamu. Amrin sama Amrin. jam berapa besoknya? Iya. Siapa? Iya, besok Amrin. udah selesainya Iya. gelap Kemarin terbit terang. Yang mana Pak Amrin? yang
sering Mbak MC dia. Di mana? Kalau dia DMI, DMI dia selalu Mbak MC. Yang lucu-lucu biasa. Yang baru sebelum Apa namanya? Kepala sekolah dia yang di Al-Haksi ini SMA istrinya apa? di mana ya? Di mana rumahnya itu? di Lasuan. Lasuani berarti BTN. BTN. Kiri atau kanan? Saya tidak tahu, cuma disebutin. Kecuali ada Hah? dekat Mustar Labolo punya dekat Lasuani. tapi kan di situ banyak jalan-jalan. Kalau BTN itu banyak jalan-jalan sih. Kalau ada Sherlock. Kiri atau kanan? Bakalan. Oh berarti kanan bawah. Ada mesin besar memang di situ. Ya. Sakit apa ya? Apa di rumah sakit? Yang masuk dia sempat masuk 14 stroke jadi Hah? 14 stroke ini. Oh, jangan makan kambing atau makan apa nah? Kanan juga. Bisa ke sana. Iya mana? Berapa nih? Dia pasti lampu kok siang-siang. Kalau seperti kau bilang tadi, gampang saya sudah tapi Sudah di sini. Apanya? Ramas di sini kan itu namanya. Orang boleh. Tris. Itu Pak anak kecil kenapa main campur Pak itu keracunan. Itu awal bilang apa? Kemana tuh awal kemana? Ke rumah sakit pasti ke ada macam apa ini? Ada Rica di dalam. Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini Allah membangunkan kita, menghidupkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah kita tadi malam mungkin melaksanakan ibadah selain sholat tarawih, sholat lail, sholat tahajud, itu dan seterusnya, serta zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa penting kita di malam-malam terakhir Ramadan ini. Moga-moga Allah mengampuni segala dosa kita yang telah lalu, moga memberikan kesehatan dan seterusnya. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menuntaskan akhir dari
ibadah Ramadan ini, dan moga-moga kita ketemu lagi dengan ibadah Ramadan tahun-tahun berikutnya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, kita sekalian semua telah mendapatkan syafaatnya. Hadirin jemaah sekalian, kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang surah Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Hadirin jemaah sekalian, mari kita ambil poin-poin dari ayat ini. Yang pertama tentang makna Lailatul Qadar. Oleh para ulama memberikan beberapa makna tentang Lailatul Qadar ini. Yang pertama disebut dengan malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena pada malam kemuliaan ini atau pada malam Lailatul Qadar ini, inilah pertama kali diturunkannya Al-Quran oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz itu diartikan sebagai lauh, itu artinya lembaran-lembaran atau tulang-tulang. Mahfuz itu adalah terjaga, jadi lembaran-lembaran yang terjaga, atau disebut juga sebagai kitab induk. Jadi kitab induk itu sudah ada di sisi Allah, Lauh Mahfuz, yang mencatat seluruh kejadian peristiwa yang akan terjadi di alam semesta, di langit dan di bumi. Termasuk kita punya umur, jodoh, rezeki, kelahiran dan seterusnya. Semua sudah tercatat di sana. Lalu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit pertama dari susunan lapisan langit, itu langit pertama yang terdekat dari bumi. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan sampai di situ, belum diturunkan sampai di bumi. Kapan diturunkan ke bumi? Itu pada tanggal 17 Zulhijjah, ketika Rasulullah pertama kali di malam Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Disampaikan tentang Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma Nabi Qori, saya tidak tahu membaca." Kira-kira begitu. Sampai dipeluk
Kemudian malaikat membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Iqra itu. Bagi sekalian, itu karena disebut dengan malam kemuliaan. Jadi malam turunnya Al-Quran itu. Yang kedua, ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud malam kemuliaan itu adalah malam keberkahan dan malam yang penuh rahmat. Mengapa disebut keberkahan? Karena pada malam itu turun malaikat-malaikat ke bumi. Ya tentu saja kalau malaikat turun ke bumi pasti membawa keberkahan. Yang ketiga disebut juga dengan malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena begitu banyaknya malaikat-malaikat turun dari langit. Bahkan di setiap lapisan-lapisan langit itu ada penduduk langit yang kita sebut dengan malaikat. Semuanya turun ke bumi, termasuk Ruh Jibril yang disebutkan dalam ayat itu. Jumlah malaikat itu dibandingkan dengan manusia itu jauh lebih banyak malaikat. Bahkan sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam diciptakan, malaikat itu sudah diciptakan dari dulu. Dan malaikat ini diciptakan tidak seperti manusia, tidak melewati proses yang namanya lahiran, perkembangan, jadi bayi, jadi remaja, anak-anak, dan seterusnya, tiada sampai dewasa. Malaikat begitu lahir, kun fayakun langsung berbentuk seperti malaikat. Dia adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan dari nur atau dari cahaya seperti itu. Dan bentuknya pun itu berbeda-beda malaikat itu. Tidak persis sama semua bentuknya. Tergantung nanti sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Mereka diturunkan ke bumi ini itu pada malam Lailatul Qadar itu. Saking banyaknya malaikat itu, maka bumi ini penuh dengan malaikat. Oleh ulama mengatakan, oleh para ulama, sungguh malaikat itu amat sangat banyak jumlahnya, bahkan lebih banyak daripada butiran-butiran pasir yang ada di pantai itu. Saking banyaknya. Sehingga disebut dengan malam yang sempit. Dia bersempit-sempit begitu, full. Cuma kita tidak bisa melihat, ya karena kita tidak bisa diberi oleh izin oleh Allah untuk melihatnya. Kecuali Rasulullah pernah melihat 2 kali wujud asli malaikat. Umumnya Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat itu, dia umumnya berwujud seperti manusia. Karena malaikat atas izin Allah bisa diberi kelebihan untuk bertransformasi. Itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, kebanyakan malaikat itu berwujud sebagai manusia. Tapi wujud aslinya Rasulullah pernah ketemu 2 kali. Ternyata malaikat Jibril itu amat sangat besar. Dia punya sayap itu sampai 600 lembar sayapnya. Kalau dibentangkan dari ufuk timur sampai ujung barat itu, maka cakrawala itu tertutup. Bayangkan, sayapnya dari ufuk timur sampai ufuk barat dibentangkan itu 600 lembar sayapnya itu tertutup ini cakrawala. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Bahkan ada lagi malaikat yang lebih besar dari itu, namanya malaikat penjaga aras, malaikat yang menyanggah aras itu sampai 1.200 sayapnya, lebih besar lagi. Dan malaikat-malaikat ini rata-rata wujudnya itu, tampilannya, casingnya itu seperti laki-laki yang tampan. Walaupun malaikat itu tidak punya jenis kelamin, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, dia tidak punya syahwat dan sebagainya. Malaikat itu tidak berketurunan, ya Allah ciptakan begitu saja seperti itu. Baik teman sekalian, nah malaikat-malaikat ini yang turun di malam Lailatul Qadar itu. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar juga disebut juga malam penentuan takdir, malam penentuan rezeki. Yang dimaksud takdir ajal. Jadi semacam program. Jadi selama setahun itu malaikat datang ke bumi untuk melihat
dan memiliki urusannya adalah itu tadi memastikan satu tahun ke depan sampai datangnya Lailatul Qadar berikutnya, siapa yang diberi rezeki, siapa yang akan meninggal, siapa yang punya takdir tertentu di tahun itu. Nah, dia datang untuk melihat siapa hamba-hamba Allah ini yang terdengar namanya di langit, yang mereka senantiasa istiqomah untuk bertakarruf ila Allah. Kapan terjadi itu? Ya, menurut Rasulullah itu terjadinya di 10 malam terakhir dari malam Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Nah, seperti itu. Malam-malam ganjil ini malam keberapa biasanya? 24, 25, 24 ya Pak? 25 dan 25. Ya jelasnya ini malam ganjil. 25 untuk yang start dari 18 dan 24 bagi yang start dari 19. Berarti malam ini malam ganjil yang untuk yang 18. Besok malam ganjil untuk yang 19. Senin kemarin. Berarti tiap malam kita malam ganjil. Luar biasa. Malam ganjil terus. Ya seperti itu. Masya Allah. Ya. Ini ada kejadian. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan pengetahuan tentang kapan persisnya Lailatul Qadar itu. Maka informasi ini dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah keluar. Begitu keluar Rasulullah, cuma dia disebutkan apakah Rasulullah itu keluar dari masjid atau keluar dari rumahnya. Yang jelasnya dia keluar untuk menemui sahabat-sahabatnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan 2 orang sahabat yang lagi bersedang, lagi berdebat. Apa yang diperdebatkan? Yang jelasnya itu perdebatan yang tidak konstruktif, perdebatan yang tidak positif. Rasulullah menyaksikan itu, mendatangi itu. Gara-gara itu sehingga Rasulullah lupa tadi apa yang mau sampaikan itu, yang waktu pasnya Lailatul Qadar itu disebut situ warufiat, tiba-tiba saja itu hilang itu pengetahuan itu, seolah-olah Allah mencabutnya, Allah mengangkatnya ke langit kembali. Kemudian Rasulullah menemui sahabat-sahabat yang banyak, dia menyampaikan seperti itu, bahwa semuanya tadi saya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang datangnya tepatnya Lailatul Qadar itu. Tapi karena gara-gara 2 sahabat kita itu yang lagi bersih tegang itu, sehingga saya sudah lupa itu persisnya kapan. Tapi yang jelas kata Rasulullah, carilah malam-malam itu pada malam-malam ganjil di 29, di 27, di 25 itu hadisnya. Nah, seperti itu kronologinya. Nah, yang sekalian, jadi malam-malam itu kita harus cari, kita harus ikhtiarkan. Dengan apa? Ya, kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah di malam-malam 10 malam terakhir itu dia mengencangkan sarungnya. Maksudnya dia meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, datang di masjid. Untuk apa? Untuk iktikaf. Iktikaf itu dia berdiam diri di masjid, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang seperti Rasulullah lakukan di malam hari dia mulai. Atau mungkin kita bisa tadarus, bisa hatam Quran dan sebagainya, bisa berzikir, bisa mentadabburi Al-Quran dan seterusnya. Begitu juga seharinya. Nah, itu dilakukan 10 malam berturut-turut, terutama di malam hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita atau manusia modern saat ini yang begitu sibuk, yang ada tidak bisa bekerja, tinggalkan punya siang hari, ada juga di malam hari. Maka yang sibuk di siang hari, malam hari datang ke masjid untuk kita beriktikaf. Adapun yang mungkin pekerjaan malam hari ya siang hari. Bahkan kalau kita tidak punya waktu untuk 1 malam full atau 1 hari full,
Ya cukup 1 jam 2 jam di masjid. Yang penting begitu kita lewat kita di masjid dengan niat untuk beriktikaf. Siapa tahu itu menjadi jalan kita untuk mendapatkan nanti malam Lailatul Qadar ini masih ada tersisa beberapa hari ke depan. Kalau 25 berarti masih ada 27, masih ada 9, masih ada 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemunya seperti itu. Berarti Lailatul Qadar. Dan Rasulullah juga selain melakukan itu, dia juga membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya. Nah, karena ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak ke masjid? Apakah juga bisa dapatkan Lailatul Qadar? Nah, kira-kira gitu. Yang disunahkan itu di masjid. Tapi buat ibu-ibu, boleh di rumah. Di rumah pun didatangi Pak Malaikat. Karena itu full. Bumi ini full, ketika itu mereka full itu. Hanya saja ada tempat yang ditanya mereka, ada tidak. Salah satunya adalah rumah-rumah yang di dalamnya itu banyak maksiat di dalamnya. Itu malaikat tidak akan datang. Jadi ketika misalnya suami dan istri lagi bertengkar keras, itu tidak akan masuk malaikat di rumah. Ketika ada banyak masalah seperti itu. Apalagi rumah-rumah yang di dalamnya tidak pernah ditegakkan sholat sunnah misalnya, tidak pernah ada orang baca Quran di rumah itu tidak akan masuk ke malaikat. Malaikat hanya akan datang ke tempat-tempat yang sering orang-orang baca Quran, orang-orang sholat. Nah, seperti itu dia akan mendatangi, dia akan menemui orang-orang yang senantiasa bertakarruf ila Allah. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah kita banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Itu sering kita baca kalau buka puasa. Allah Akbar. Pak, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu yang sering baca. Kita minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, seperti itu. Kita banyak untuk meminta maaf kepada Allah, karena Allah itu sangat pemaaf dan Allah mencintai orang-orang yang selalu meminta maaf. Insya Allah dengan seperti itu menjadi bagian-bagian kita untuk bertakarruf ila Allah. Ketika kita bisa di malam hari bisa bersujud, di malam hari kita bisa menangis di depan Allah, maka itu akan memudahkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, bagaimana tanda-tanda atau apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Beberapa sahabat Rasulullah, salah satunya Imam Malik mengatakan, saya pernah mendapati di malam itu keadaan begitu tenang sekali, tidak panas dan tidak dingin. Tidak panas dan tidak dingin, kira-kira sejuk lah awalnya. Ya. Terus kita punya perasaan begitu ringan untuk sholat, begitu ringan untuk melakukan ibadah-ibadah, dan begitu gampang itu kita menangis, mencurahkan air mata tanpa sebab. Kita bisa tiba-tiba ketika dalam sholat itu bisa menangis, bisa mencurahkan air mata, dan begitu tenang perasaan kita. Maka Imam Malik mengatakan, insya Allah saya yakin itu adalah malam Lailatul Qadar yang saya dapat. Karena tidak ada sahabat Nabi pun tidak pernah ketemu dengan malaikat itu, tapi dia merasakan suasana itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita punya usia mungkin ada di sini yang 30, 40, 50, bahkan 70. Pernahkah kita merasakan suasana-suasana seperti itu? Saya yakin mungkin ada antara kita yang pernah merasakan. Dan kalaupun belum, mari kita untuk berikhtiar untuk bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mengapa penting malam Lailatul Qadar itu? Karena kalau kita mendapati malam itu, maka itu datang malaikat mencatat kita akan diberikan bonus 1000 tahun bayangan. 1000 tahun 1000 bulan beribadah. 1000 bulan itu ekivalen dengan 83 tahun 4 bulan. Kira-kira 83 tahun. Seolah-olah kita beribadah 83 tahun. Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar dan kita diberi bonus oleh Allah, diberi reward untuk ketemu malam Lailatul Qadar itu. Bayangkan kalau setiap tahun kita mendapati itu,
Nah, kali dengan berapa kali kita ketemu, maka seolah-olah kita beribadah seperti dengan umat-umat terdahulu, bahkan bisa melewati, karena umat terdahulu ratusan umurnya, ratusan tahun ada bahkan ribuan tahun umurnya, dan mereka beribadah terus seperti itu. Itu artinya Allah menjadikan kualitas bulan Ramadan ini, terutama malam Lailatul itu, untuk bagaimana kita melipat gandakan nilai kualitas ibadah pahala kita di bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, sisa beberapa hari ke belakang ini, insya Allah, ke depan ini, mari kita untuk bersama-sama secara individual tentu saja untuk berupaya menangkap malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang senantiasa berupaya berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, karena di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat dekat sekali kepada Allah, di mana kita sangat dekat, seolah-olah Allah itu ada di depan, seperti itu. Sehingga malam akhir dari Ramadan ini menjadi pamungkas dari ibadah Ramadan kita ini. Sebagaimana sahabat mengatakan, pernah ditanya, kenapa engkau menangis? Dia menangis bukan karena dosa-dosanya, tapi dia menangis karena tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan dia menangis karena dia belum tahu apakah ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita bertemu malam Lailatul Qadar, dan insya Allah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrullah wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.